Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsyana Nabi. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 2414201089. Saat ini saya akan membuat tugas video project untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Widya Mande SHMH. Saat ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat di lingkungan sekitar dengan menggunakan analisis 5W tambah 1H. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu masalah apa yang terkait dengan sistem filsafat di lingkungan sekitar. Nah, masalah ini bisa berupa ketidakharmonisan atau ketegangan antara berbagai pandangan filsafat yang ada di masyarakat. Misalnya, perbedaan pandangan tentang etika, moralitas, keadilan, atau hak asasi manusia. Ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru tentang filsafat tertentu juga bisa menjadi masalah. Contohnya masalah spesifik seperti perdebatan tentang filsafat individualisme versus kolektivisme dalam suatu kehidupan atau di tempat kerja. Yang kedua, mengapa masalah ini terjadi? Nah, masalah ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap filsafat yang mendasari norma-norma sosial atau karena sistem filsafat yang berbeda diterapkan di lingkungan yang sama. Misalnya, perbedaan pandangan tentang kebebasan dan otoritas dapat menyebabkan konflik antara individu dan kelompok. Nah, yang ketiga, yaitu di mana masalah ini terjadi. Nah, masalah ini bisa muncul di berbagai tempat, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, organisasi sosial, tempat kerja, atau bahkan di level yang lebih besar seperti negara. Misalnya di tempat kerja, konflik antara pendekatan filsafat utilitarianisme, yaitu hasil terbesar untuk jumlah orang terbanyak, dengan pendekatan deontologi, yaitu tugas moral atau kewajiban individu, dapat menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kapan masalah ini terjadi? Masalah ini bisa terjadi kapan saja, terutama saat terjadi perubahan sosial atau budaya yang signifikan. Misalnya, transisi menuju modernitas atau globalisasi yang membawa pengaruh filsafat barat ke masyarakat tradisional dan menimbulkan perbedaan pandangan. Selain itu, saat terjadi pergeseran nilai atau krisis identitas, masyarakat bisa mulai merasakan ketegangan antara nilai-nilai filsafat yang berbeda. Yang kelima, siapa yang terlibat dalam masalah ini? Pihak yang melibatkan bisa mencakup individu, kelompok sosial, akademisi, filosof, pemimpin masyarakat, atau bahkan pemerintah. Misalnya, kelompok yang menganut filsafat tertentu bisa berbenturan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, masyarakat luas juga bisa terpengaruh, terutama dalam hal penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, bagaimana cara menyelesaikan atau mengatasi masalah ini? Nah, yang pertama, mengatasi masalah ini bisa dilakukan melalui dialog dan diskusi antara kelompok dengan pandangan filsafat yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, dengan penyuluhan atau pendidikan filsafat yang memperkenalkan berbagai sistem filsafat kepada masyarakat, juga bisa membantu mengurangi ketidaktahuan dan konflik. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan yang lebih inklusif atau mencari titik temu yang mengakomodasi nilai berbagai filsafat juga dapat menjadi solusi. Nah, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pandangan hidup bangsa. Dengan memahaminya sebagai sistem filsafat, kita diajak untuk berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan menggunakan analisis 5W tambah 1H, kita dapat memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki nilai-nilai dasar, konsep-konsep filsafat, dan karakteristik yang baik. Sekian untuk tugas video project dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan dan penjelasan materi. Dan terima kasih.
untuk teman-teman semua nih yang masih bingung mau cari kampus yang mana, masih bingung nih mau cari program studi apa, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama ada Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, dan ada tersedia 8 program studi. Ayo teman-teman semua, tentukan pilihanmu dengan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, untuk informasi lebih lanjut, bisa searching di website Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan media sosial lainnya. Untuk teman-teman semua, kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sampai ketemu, bye-bye. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.